selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Makrina Bano, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Melaka SD Nur Basma. Di sini saya sudah bersama rekan sejawat saya, Ibu Chandra Purnama Da Silva Bere. Halo Ibu, selamat pagi. Halo, ya selamat pagi juga. Apa kabar hari ini? Hari ini baik. Baik Bu, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Ya. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia Ibu. Baik, jadi kegiatan kita adalah melakukan kegiatan praobservasi akademik. Jadi di mana dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang akan disampaikan, yaitu ini kira-kira observasi yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Tujuan pembelajarannya apa, Bu? Ya, tujuan pembelajaran dari materi yang akan saya laksanakan itu ialah peserta didik memahami pembagian 6 benua di dunia. Terus yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan letak ke-6 benua pada peta. Dan yang berikut, peserta didik dapat menyebutkan setidaknya ada 10 negara dari seluruh dunia. Itu adalah tujuan pembelajaran. Baik, jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya Bu. Ya. Terus yang berikut adalah ini area pengembangan yang akan dikembangkan dalam kelas. Kira-kira area pengembangannya seperti apa Bu? Kalau area pengembangannya ya seperti mengembangkan kemampuan intelektual siswa dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami, dan menyajikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa, dan juga mengembangkan kemampuan sosial emosional siswa. Wah, pembelajaran yang sangat menarik Bu. Ya, terima kasih. Baik, kira-kira metode pembelajaran yang digunakan Ibu seperti apa? Metode pembelajarannya saya menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Ya, problem. Baik Bu, terima kasih. Ya, untuk ini kira-kira untuk strategi yang dipersiapkan Ibu seperti apa? Strategi pembelajarannya saya menyiapkan perangkat pembelajaran ya seperti modul ajar, LKPD, PPT, video pembelajaran, dan juga ada alat peraganya. Ya baik, jadi itu adalah hal-hal yang dipersiapkan Ibu ya? Iya. Ya baik, jadi kira-kira kapan ini akan dilaksanakan pembelajarannya? Ya, untuk waktu pelaksanaannya itu nanti akan terjadi pada tanggal 31 Oktober 2024, minggu depan. Ya baik, Ya. Tepatnya Kamis ya Bu? Iya, hari Kamis. Ya baik, terima kasih. Jadi itu adalah percakapan kita untuk praobservasi hari ini. Semoga apa yang sudah dipersiapkan Ibu semuanya berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, terima kasih juga kepada Ibu karena sudah mengobservasi saya sebelum saya melaksanakan kegiatan pembelajaran saya. Baik, terima kasih ya Bu. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa juga. Selamat siang. Selamat. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu, luar biasa, tetap semangat. Bagus, terima kasih. Sehat ya, tetap semangat ya. Nah, anak-anak, untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Kepada ketua kelas, silakan maju untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan
Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kita. Silakan duduk kembali. Ya, semoga dengan berdoa pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir pembelajaran. Nah, sekarang ibu mau cek kehadiran dulu. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Francisca keterangannya bagaimana? Izin. Siapa lagi? Aurel keterangannya bagaimana? Izin juga. Ada lagi? Petrus. Dia kemana Petrus? Ke Beton. Ya baik, tidak apa-apa. Izin juga ya Petrus ya. Ya. Sekarang untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, mari kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan menggunakan instrumen ini. Ya, silakan berdiri anak-anak. Ya, silakan. Kembali anak-anak. Ya. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang pelesir dunia. Temanya 6 benua di dunia. Ya, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik memahami pembagian 6 benua di dunia. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan letak ke-6 benua pada peta. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan setidaknya 10 negara dari seluruh dunia. Ya, tolong kondisikan tempat duduk masing-masing. Apakah sudah rapi? Apakah ada sampah yang masih berserakan? Silakan dikondisikan sehingga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan tanpa hambatan apapun. Sekarang ibu akan mengajak anak-anak untuk kita ice breaking dulu sedikit supaya kita tetap lebih fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, silakan berdiri kembali. Kita akan tepuk fokus. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5,
tentang 6 benua. Silakan. Sebelumnya siapkan alat tulis dan buku untuk mencatat informasi-informasi yang ada selama video ditayangkan. Ya. Ya. Mengenal benua. Benua merupakan daratan yang memiliki wilayah yang sangat luas di permukaan bumi. Benua dikelompokkan berdasarkan kesepakatan benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Australia, dan benua Antartika. Benua Asia. Benua Asia adalah benua yang kita tinggali saat ini, bersuku bangsa Asia dengan budaya ketimuran. Benua Asia terbagi menjadi beberapa pembagian, yakni Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Barat. Luas wilayah benua Asia adalah 44.579.000 km persegi dengan kepadatan penduduk 87 jiwa per kilometer persegi dengan 49 negara. Benua Afrika. Benua Afrika memiliki luas wilayah 30.221.532 km persegi. Benua Afrika dipisahkan oleh Laut Tengah dengan benua Eropa, menyatu dengan benua Asia pada bagian ujung timur melalui terusan Suez. Benua Eropa. Benua Eropa atau yang sering kita dengar sebagai benua biru ini menyatu dengan benua Asia. Beberapa kesepakatan juga mengelaskan benua Eropa dan Asia menjadi satu benua yang bernama benua Eurasia. Pemisahan nama benua Eropa dan Asia lebih dikarenakan oleh faktor budaya. Luas wilayah benua Eropa 10.180.000 km persegi dengan jumlah kepadatan penduduk terpadat ketiga setelah Asia dan Afrika. Eropa sendiri memiliki perkumpulan antar negara-negara Eropa yang dikenal sebagai Uni Eropa. Namun, pada awal tahun 2020, UK atau Inggris keluar dari Uni Eropa. Benua Amerika. Benua Amerika merupakan benua yang berada jauh dari benua Asia. Benua ini memiliki luas wilayah kurang lebih 42.292.000 km persegi. Terbagi menjadi 3 wilayah, yakni Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Benua Amerika dikelilingi oleh 3 samudra, yakni Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik. Benua Australia. Benua yang berada di bagian selatan Indonesia ini memiliki luas wilayah 8.945.000 km persegi. Dikelilingi oleh Samudra Hindia, benua Australia memiliki karakteristik yang sama dengan daratan Papua. Secara geologi, benua Australia menyatu dengan Pulau Papua karena proses pencairan es pada masa glasial mengakibatkan terpisahnya benua Australia dan Pulau Papua. Benua Antartika. Benua Antartika merupakan benua terdingin di dunia karena lokasinya berada di kutub selatan dan diselimuti hampir seluruhnya oleh es. Benua Antartika memiliki suhu minus 89 derajat Celcius dengan luas wilayah 14 juta kilometer persegi. Di bumi hanya sekitar 1.000 sampai 5.000 orang, umumnya adalah peneliti, ilmuwan, dan militer. Terima kasih telah mengikuti video ini. Jangan lupa klik like jika bermanfaat dan subscribe jika ingin berlangganan. Bye bye. Ya. Setelah mengamati tayangan video yang baru saja diputar, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Apakah kamu tahu tentang apa nama benua yang kita tinggal? Benua Asia. Benua
Asia. Ya, kenapa? Karena kita berada di negara Indonesia. Indonesia notabene masuk dalam daftar benua Asia. Terus apa saja benua lain yang ada di dunia ini selain benua Asia? Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Australia, benua Antartika. Iya. Ada 6 benua. Ada berapa? 6 benua. Nah, apa yang membedakan satu benua dengan benua yang lainnya? Siapa yang tahu coba? Misalnya yang pertama, letak astronomisnya berbeda. Misalnya. Ada lagi? Selain letak astronomis, apa yang berbeda? Selain letak astronomis, apa yang berbeda? Siapa yang tahu angkat tangan? Luas wilayah. Ya, luas wilayah. Ada lagi? Populasi. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada anak-anak. Setiap kelompoknya. Ya, lembar kerja. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Cara kerjanya adalah menyusun potongan-potongan gambar menjadi sebuah benua. Menjadi sebuah benua. Ya, ditulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya, nama kelompok, anggota kelompok di lembar pertama. Di kertas kardusnya itu dituliskan, setelah ditempel dituliskan benua apa yang kalian pasang itu gambar, nama benuanya. Silakan bekerja. Hasil kerja anak-anak semuanya benar, tidak ada yang salah, dan semuanya bekerja sama di dalam kelompok dengan aktif. Nah, sekarang ibu akan memberikan LKPD yang berikut, yaitu tentang informasi, menuliskan informasi tentang benua, tentang 6 benua yang ada di dunia dengan menggunakan alat peraga yang telah anak-anak siapkan. Ya, menuliskan informasi tentang 6 benua yang ada di dunia dengan menggunakan alat peraga yang telah anak-anak siapkan dari rumah. Silakan diisi informasinya. Informasi tentang benua. Silakan. Silakan diisi. Silakan diisi di alat peraga yang telah disediakan. Informasi tentang benua, misalnya letak astronomis, benua Antartika, letak astronomisnya,
seperti apa, iklimnya seperti apa, populasinya, ya silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Kelompok 1 sudah? Kelompok 3 sudah? Populasi itu penduduknya ada berapa? Misalnya 1 orang, itu 1 orang. Ya sudah. Kelompok 2 sudah? Yang sudah bisa maju presentasi. Maju semua. 5 orang maju semua, 4 orang maju semua. Dengan memegang hasil kerjanya dan baca. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah atau belum kelompok 3? Ya? Sudah. Letak astronomisnya berada di antara mana? Bumi ke samudra. Ya, letak astronomis diisi terletak di antara kedua sepertinya sudah selesai. Silakan kamu 5 orang, 4 orang maju. Maju, pegang kertasnya masing-masing. Maju saja. Ya, silakan maju kelompok 2. Ya, mari. Di depan. Silakan. Perkenalkan kelompoknya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Presiden. Kelompok berapa? Kelompok saya ada M. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, silakan presentasikan. Letak Benua apa? Kelompok 2 benua apa? benua
benua Australia. Ya, mereka akan mempresentasikan hasil penelitian tentang benua Australia. Silakan. Letak astronomi Inggris terletak di antara Samudra Pasifik Timur, Samudra Hindia di barat, dan Laut Selatan di selatan. Ya, berikutnya Luas wilayah 7,69 km persegi. 7,69 juta kilometer persegi. Yang berikutnya ya, ini Valen, tolong suaranya dikasih besar sedikit ya, volume suaranya. Ini teman-teman di belakang tidak dengar ya. Ya, yang berikutnya Julukan negeri kanguru karena kanguru merupakan salah satu satwa khas yang ada di benua ini. ya, yang berikutnya Kawasan daratan Australia, Pulau Tasmania, Selandia Baru. berikutnya ya, suara kasih kuat sedikit ya, teman-teman yang kelompok ini bisa diam sedikit supaya kita bisa dengar, hasil presentasi dari kelompok yang sedang ada di depan. Ya. Populasi 26 juta orang. Ya, terima kasih tepuk tangan kelompok 2 karena sudah presentasi. Tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Ya, terima kasih kelompok 2, silakan duduk. Silakan kembali ke tempat dan silakan duduk. Nah, sekarang Ibu akan membagikan evaluasi untuk diisi. Silakan diisi. Ya, Ibu akan bagikan, silakan dikerjakan evaluasinya. Ya. Ya, silakan diisi evaluasinya. Sudah boleh dikerjakan. Yang sudah boleh dikumpulkan atau silakan dikumpulkan di meja dulu. Ya. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, silakan yang sudah boleh dikumpulkan.
Ya, yang kelompok 1 semua sudah. Yang 2 semua sudah. Mereka sudah kumpul. 1, 2, 3. Ya, apakah semua sudah kumpul? Sudah. Oh, masih 1 orang. Ya, silakan dikumpul ya. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang setelah kita telah belajar tentang 6 benua di mana terdapat perbedaan-perbedaan di setiap benuanya. Nah, semoga pulang anak-anak tetap belajar supaya materi yang telah didapat tidak dilupakan, sehingga kita kita bisa konsentrasi untuk pelajaran berikutnya. Materi pembelajaran hari ini ingin bertanya, pembelajaran ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Nah, semoga materi yang dipelajari hari ini menjadi acuan untuk materi-materi pada pertemuan berikutnya. Nah, materi kita pada minggu depan itu tentang geografis negara-negara di dunia. Tentang geografis negara-negara di dunia. Nah, tanpa terasa pelajaran kita sudah selesai. Saya mengundang ketua kelas untuk datang untuk kita doa. Sebelum kita pulang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat siang anak-anak. Silakan kembali ke rumah masing-masing. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Makinda Manal, calon guru penggerak angkatan 11 SD Nur Basma, Kabupaten Malang. Di sini saya sudah bersama pengajar praktik Bapak Yesusian dan Ibu Chandra Dasita Bere. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Jadi kemarin sudah melakukan observasi dan pada hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Chandra. Baik, jadi Ibu Chandra, jadi ada beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan kepada Ibu terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kira-kira setelah pembelajaran yang dilaksanakan, bagaimana perasaan Ibu? Ya, perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas awalnya saya agak gugup, tapi
karena belum terbiasa untuk disupervisi. Tetapi setelah beberapa menit saya rasa sudah sedikit menguasai kelas, jadi sangat senang karena mengajar dengan mereka yang sudah disiapkan di modul ajar. Baik, terima kasih. Jadi waktu praobservasi juga kita sudah melakukan percakapan mengenai area pengembangan. Apakah Ibu bisa ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu kembangkan? Kira-kira langkah apa yang sudah dilakukan oleh Ibu? Ya, seperti yang sudah saya gambarkan pada percakapan observasi kemarin, area pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Setelah langkah-langkah yang saya lakukan adalah setelah saya memberikan penjelasan secara garis besar, saya membagi siswa ke dalam kelompok kecil. Saya memberikan mereka KPD dan mereka berdiskusi untuk menyelesaikannya. Baik, di area pengembangan yang disampaikan sudah sejauh mana Ibu kembangkan? Apakah sudah berhasil atau belum? Sejauh ini saya lakukan untuk yang menurut saya sudah sedikit ada perubahan. Kalau mau dilihat skala dari 1 sampai 10, mungkin sudah di angka 7. Baik. Kalau misalkan belum, kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran? Kendala yang saya hadapi pada saat proses pembelajaran berlangsung itu ada beberapa siswa yang belum aktif dalam kegiatan diskusi. Mereka kegiatan masih tergantung dengan teman yang lain, misalnya dalam kelompok ada 3-4 orang, jadi yang aktif itu hanya 2, yang duanya hanya berharap saja. Atau yang sudah dijawab teman, nanti mereka juga saling menjawabnya seperti itu. Baik, jadi dari kendala tersebut kira-kira tindakan Ibu seperti apa untuk mengatasi hal tersebut? Tindakan saya mungkin saya akan lebih menggunakan sistem strategi pembelajaran. Saya akan strategi pembelajaran belajar mendiferensiasi sehingga saya bisa bagi-bagi mereka sesuai dengan karakteristik kebutuhan peserta didik. Baik, luar biasa Ibu. Baik, jadi terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan kepada saya terkait beberapa pertanyaan tadi. Selanjutnya di sini saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Blas sebagai pengajar praktik untuk memberikan tanggapan atau umpan balik dari kegiatan pasca observasi yang sudah dilakukan. Lalu saya persilakan. Baik, Ibu Rin dan Ibu Chandra, terima kasih kami sudah melakukan observasi di kelas dan pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk itu hal yang perlu diperhatikan dalam setiap observasi itu adalah harus melihat area-area yang perlu dikembangkan sehingga kedepannya ada hal-hal yang belum maksimal perlu dilakukan refleksi sehingga melakukan perencanaan pembangunan sesuai dengan apa yang diperoleh dari hasil refleksi itu sehingga pembangunan berpusat pada peserta didik dan peserta didik memiliki pengalaman belajar yang lebih baik lagi. Untuk itu dari saya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Blas untuk umpan balik yang sudah diberikan kepada kami. Sekali lagi terima kasih. Salam dan bahagia.